Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan terhadap channel ini melalui kris. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung agar channel ini bertahan lebih lama di sosial media. Silakan scan kris yang ada di layar. Perayaan Hari Raya Idul Adha kali ini dihebohkan dengan Presiden Prabowo yang katanya berkurban bukan katanya sih, tapi memang faktanya ya, berkurban menggunakan dana APBN. Nggak nanggung-nanggung, jumlahnya sampai 100 miliar dengan pembelian sapi sekitar 1.000 lebih lah. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100-an miliar. Yang menjadi pertanyaan di masyarakat, apakah boleh berkurban atas nama presiden lalu mengambil dananya dari APBN? Kalau ngambil dari gaji presiden lalu mengatasnamakan ini kurban presiden, mungkin nggak ada perdebatan. Karena dananya ngambil dari APBN, ini yang menjadi polemik panjang karena APBN itu bukan uang pribadinya presiden. APBN itu ya uang masyarakat yang dikumpulkan dari pajak di sana. Singkat cerita, setelah berpolemik panjang di masyarakat, datanglah pahlawan presiden yang bernama MUI gitu ya, memberikan fatwa bahwa kurban Pak Presiden kepada masyarakat menggunakan APBN itu sah, katanya MUI, dengan dalih bahwa APBN itu sama dengan Baitul Mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembelian sapi dari APBN oleh Presiden melalui Banpres, saya kira ini secara syar'i itu tidak ada soal, karena sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa disunahkan bagi imam dalam konteks Indonesia untuk presiden membeli hewan kurban melalui Baitul Mal ya. Dalam konteks ini tentu APBN untuk didistribusikan kepada masyarakatnya, sehingga korban dari negara untuk kepentingan masyarakat, dan itu tidak ada soal secara syar'i. Astagfirullah, kok sampai segitunya ya APBN sampai disamain dengan Baitul Mal. Karena APBN dianggap sama dengan Baitul Mal, maka katanya MUI kurbannya Pak Prabowo itu sah karena dulunya Rasulullah juga pernah berkurban atas nama pribadi dan atas nama umatnya menggunakan Baitul Mal. Hari ini hukum Islam seperti dilecehkan, ditelantarkan, sampai ada seorang penguasa melakukan kurban atas nama pribadinya tetapi menggunakan anggaran negara yang berasal dari seluruh rakyat. Lalu ketika kritikan rakyat itu kepada penguasa yang melakukan korban yang tidak sesuai dengan syariat, tiba-tiba para ulamanya bukan hanya menjadi syaitonun akhros atau menjadi setan bisu yang ketika ada kedoliman dia diam, bahkan menjadi syaitonun natik, yakni apa? Juru bicara setan, karena dia membela kedoliman itu, membela kekeliruan itu dengan berbagai dalih. Berdalih APBN Baitul Malah, berdalih itu seperti pemimpin terdahulu juga dilakukan, padahal sudah jelas fikih tentang kaifiyah untuk berkorban, dan sudah jelas juga beda antara Baitul Mal dengan APBN. Baitul Mal tidak menerima harta dari pajak, Baitul Mal tidak menerima harta dari perjudian, dari miras, dari riba. Sementara APBN mayoritas 85% dari pajak, dan di antara pajak-pajak itu ada dari pajak minuman keras. Lalu dari mana menganalogikan Baitul Mal di era kekhilafan Islam yang pertama kali diproklamirkan di era Khalifah Umar bin Al-Khattab disamakan dengan APBN hari ini yang sumber pemasukan dari harta-harta yang batil? Ustadz izin bertanya, kalau kurban menggunakan dana APBN hukumnya gimana? Saya kan termasuk penyumbang APBN. Nah, nggak beres nih. Ayo belajar bareng. Kepada pihak pemerintah yang kami hormati dan kami muliakan, ingat, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang berbunyi, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maksudnya, wajib bagi kita mengeluarkan sedekah termasuk kurban dengan harta yang baik lagi halal.
Sedangkan APBN ini diambil dari jalan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pajak atau pungutan paksa kepada masyarakat. Dan kalaupun tetap memaksakan diri menggunakan APBN milik negara, maka etikanya itu harus diatasnamakan masyarakat Indonesia yang nanti ditunjuk sohibul kurbannya sesuai tempat masing-masing pendistribusian hewan kurban. Jangan personal, apalagi menulis namanya besar-besar di badan hewannya. Astagfirullahaladzim, untuk ibadah uang masyarakat pula dipakainya. Tolong save dan sebarkan pesan ini agar mereka sadar. Barakallahu fikum. Halo cuy, kalian udah lihat postingan terbaru MUI yang ini? Kalian geser ke slide selanjutnya, lalu kalian baca tuh narasi dan tulisannya di situ. Ya, maaf aja ini MUI ya. Menurutku, cebok itu pakai air, pakai tisu, bukan dijilat. Pertama, Baitul Mal dan pajak di dalam APBN itu dua hal yang berbeda. Baitul Mal bersumber dari instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, kharaj, jizyah, dan fai. Sementara APBN itu beda. Pemungutannya bersifat memaksa dan diatur melalui peraturan perundang-undangan sekuler. Kebijakannya bisa berubah mengikuti kebutuhan pembangunan dan kondisi perekonomian nasional. Kedua, kalimat kalian itu jangan dipotong. Yang versi lengkap kalian buat di situ, karena ada sambungannya itu. Dengan catatan dana kas itu sedang longgar. Ngerti kalian? Arti longgar di situ. Nggak punya utang, simpanan banyak. Ngerti kalian? Jadi stop lah. Kalian tuh stop memain-mainkan ayat, main-mainkan hadis hanya untuk nyebokin kekeliruan di rejim ini. Dalam Islam, pasti kalian yang di MUI itu pun udah pada tahu tuh fungsinya ulama itu apa. Ya, salah satunya mengkontrol. Jadi penasehat dan pengontrol kebijakan penyelenggara negara ya. Jadi nggak ada itu fungsinya boin tuh nggak ada. Saya rasa saya tidak perlu berbicara panjang lebar ya, karena apa yang saya tampilkan tadi video-videonya udah jelas bahwa Baitul Mal itu tidak sama dengan APBN. Satu hal penting yang perlu kita tegaskan bahwa Baitul Mal itu tidak mengambil sumber dana dari kemaksiatan, beda dengan APBN. Pajak miras, pajak lokalisasi, pajak tempat klub malam, hal-hal yang sifatnya maksiat pun juga diambil. Jadi kalau menyamakan APBN dengan Baitul Mal, bagi saya ini malah penghinaan kepada syariat Islam. Kita berharap semoga ke depan MUI bisa menjadi lebih baik ya, tidak hanya sekedar menjadi buzzer pemerintah. Jadilah MUI seperti dulunya sebagai kontrol syariat. Ketika ada penyimpangan langsung gerak cepat menangani, bukan sebagai buzzer pemerintah. Parah sih ya menyamakan antara Baitul Mal dengan APBN. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.